Radio Suara Teknika, media informasi dan edukasi lewat Radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat Radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat Radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat Radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat Radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat Radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat Radio Suara Teknika. Lewat Radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Selamat siang sahabat Rika, senang sekali Widi menyapa sahabat Teknika kembali di program acara Gita Edukasi di edisinya hari Selasa 12 Agustus 2025. Dan kali ini Widi bakal nemenin sahabat Rika selama 30 menit ke depan bersama bintang tamu yang sudah hadir di studio hari ini. Ada Bapak Iputu Susilo Darmo MPD yang merupakan bukan guru tapi kepala sekolah SD Negeri 3 Banjarjawa. Mungkin dengan motonya yang beliau katakan, kerja adalah yatnya, jadi bakti pada Tuhan ya Pak ya, benar Pak ya. Dan sudah hadir di studio kita di siang hari ini. Selamat siang Bapak. Saya panggil Bapak Putu atau Bapak Susilo nih? Bapak Putu. Bapak Putu ini perdana hadir ke SMK Negeri 3 Singaraja atau sudah pernah sebelumnya nih? Baik, yang pertama saya izinkan dulu menyapa para pemirsa yang sudah hadir atau mungkin nanti mengikuti lewat YouTube-nya SMK Negeri 3 Singaraja. Selamat siang, izin mengaturkan penganjali umat. Om Swastiastu. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Manilon. Kebetulan juga saudaranya itu satu tim sama kita dulu, Bu Luh Jasmini kan itu. Di pengajar kita dulu, pengajar tiang dulu di guru penggerak di angkatan 7 gitu. Beliau dibilang ada hubungan saudara kan itu. Nah, terima kasih, beliau sangat menginspirasi sekali, kepala sekolahnya dia terus ikuti di Facebooknya kan itu. Kemudian tiang juga seperti mengingat kembali pengalaman-pengalaman sebelumnya, karena anak-anak kami, keluarga-keluarga kami banyak yang sekolah di sini gitu, di SMK Negeri 3 Singaraja, dan Astungkare semua pada berhasil gitu. Makanya salut sama SMK Negeri 3 Singaraja itu. Wah, keren. Jangan-jangan Bapak alumni bukan ya? Bukan. Yang kebetulan bukan alumni di sini gitu. Gitu ya hebatnya anak-anak SMK 3 Singaraja. Nah, ini sudah pernah ke SMK Negeri 3 Singaraja sebelumnya? Kalau kegiatan resmi belum pernah, tetapi setiap, karena dekat ini kita, paling ini jalan, melihat-lihat. Kayaknya dia yang tahu persis proses perubahan di tempat ini. Dulu kan masih tak lihat
batu-batu apa namanya jalannya itu kurang Kerikil ya. bagus lah itu. Kerikil, kok begini pemandangannya itu. Baru coba tadi lihat-lihat beberapa, sudah di apa namanya itu, batu sikat kan itu ya, batu sikat, ada rumputnya, sudah agak hijau lah itu. Ya, Luar biasa itu kemajuannya ini bu kepala sekolah itu. Keren ya. Emang Ibu Nyong Manilon ini sangat Oke. sangat luar biasa sekali memperhatikan sekolah nih Pak. Nggih. Nah, ini Bapak selama 12 tahun mengenyam di dunia pendidikan Pak nggih. Ini berawal dari sekolah laboratorium Undiksa di tahun 2011 sampai 2022. Cukup lama. Dan ini di tahun 2022 sampai sekarang itu di SD Negeri 3 Banjarjawa. Ini baru jadi kepala sekolah atau seperti apa nih? Ya, saya sebelumnya itu bekerja di SD Laboratorium Undiksa itu, kalau tidak salah saya mengabdi itu praktek dulu itu tahun 2010. 2010. Praktek dulu sebagai mahasiswa PPL kan itu praktek di sana. Kemudian belajar banyak hal karena kabarnya di sana kan anak-anaknya pintar-pintar semua. Terus sekolahnya bagus luar biasa. Kita agak takut ngajar ke sana gitu. Seperti itu Pak. Ya seperti itu kesannya kan itu. Nah, setelah saya masuk ke dalamnya PPL ini praktek kan itu, ternyata benar itu. Saya pelajari segala sesuatunya, terutama tentang anak dulu. Kalau sarpras dan lain-lainnya tuh sudah bagus di sana kan. Dulu kan SD Laboratorium Undiksa kan di Udayana, di Jalan Udayana, rektorat yang sekarang itu bagus sekali itu. Nah kemudian anak-anaknya juga terlihat pas pada saat ketemu interaksi ngajar di kelas itu kencang-kencang sekali anak-anaknya gitu. Jadi bahan bakunya sudah baik ini gitu. Pas ngajar terkejutlah kami itu. Saya itu praktek kan minta bimbingan kepada guru Pamong waktu itu. Pas ngajar, murid-muridnya di sini itu hampir semua pintar. Dari 35 paling 1-2 yang masih perlu pendampingan gitu. Kelas lain lagi begini, kelas lain juga semua hebat gitu. Apa yang menyebabkan kan begitu? Ternyata memang selain anak itu sendiri, bahan bakunya kan itu inputnya sekolah itu sendiri. Satu sisi juga memang pengelolaan atau manajemen sekolah itu juga baik kan itu. Di itu terus kemudian tamat saya wisuda S1 itu tahun 2011. Berniat itu untuk melanjutkan keluar Bali kan itu. Nah, adalah seseorang nih guru besar yang ini perlu guru di sana itu. Di sana dulu coba ngabdi gitu. Di mana di SD Law itu. Karena saya sudah tahu kan di sana sekolah. Kalau guru-guru yang lain emang saya layak ke sana gitu. Kenapa? Nah, katanya nih guru lain tuh enggak mau ke sana gitu. Kenapa tuh? Muridnya pintar semua gitu. Seneng itu murid pintar, artinya kita tinggal moles-moles aja kan itu. Nah, akhirnya saya enggak apa karena sudah pernah praktek sana. Ke sekolah lab harinya ngabdi di sana, uji coba istilahnya kan mengajar. Nah, itu lama kurang lebih 1 tahun ya kita diangkat jadi guru tetap yayasan namanya di sana kan. Nah, teruslah di sana saya bekerja. Sampai karirnya di sana pernah jadi penanggung jawab laboratorium komputer, kegiatan-kegiatan lain. Kegiatan besar misalnya tua panitia HUT sekolah, kalau di sana gede acaranya kalau kan TK, SD, SMP, SMA di sana kan. Kemudian menghandle juga kegiatan lain-lainnya yang sifatnya besar atau akbar. Nah, pernah juga jadi wakasek di sana, wakil kepala sekolah mendampingi kepala sekolah. Kalau di SD tidak ada bidangnya kan, ya hampir apa ya ditugaskan oleh kepala sekolah itu yang kita ambil kan itu. Jam ngajar kita kan lebih sedikit, jam kerja kita diakuilah menjadi tugas. Karena itu di swasta kan masih bisa mengorganisir manajemennya masih agak apa namanya itu agak lebih independen dia itu. Nah, kita bantu tugas kepala sekolah karena dia mengelola anggarannya kan juga banyak juga dia menerima bos, menerima komite, menerima pengelolaan anggaran dari yayasan dan bantuan-bantuan yang lainnya kan itu. Saya pelajari itu segala sesuatunya. Nah, itu saya lupa tahunnya ini kepala sekolahnya itu
pindah tugas. Jadi kepala sekolah di sekolah negeri. Karena itu kan PNS yang diperbantukan kan itu. Saya yang mengganti jadi kepala sekolah di sana. Nggak salah ingat saya itu tahun 2017 kalau nggak salah itu. Sebelumnya Wakasek itu. Wakasek cuma sebentar gantikan beliau terus memegang posisi itu gitu. Nah, itu lama bekerja tahunnya berapa tahun saya lupa di sana ya. Tahun 2022 saya resign dari sana kan itu atas keinginan sendiri. Nah, itu dapat istirahat sebentar karena waktu itu kebetulan punya anak kedua. Sibuk lah, sama-sama sibuk. Saya tidak ada keluarga di sini kan itu. Nah, itu melamar lah, ada bukaan nih itu. CPNS dosen, kebetulan saya juga pernah punya pengalaman banyak sekali gagal nih untuk mengikuti CPNS dosennya, terutama di SKB-nya. Seleksi kompetensi bidang itu enggak pernah lolos kan itu. Tapi enggak apalah kata orang-orang itu kan bukan di sana nasib kita kan itu. Akhirnya ada informasi disuruh lah ngelamar guru kan itu. Akhirnya ngelamarlah di SD 3 Banjarjawa gitu. Dan ngelamar di sana kan belum datang SK-nya nih. Nah, duluan lah kepala sekolahnya menelpon itu. Di sini kekurangan guru gitu. Mohon dibantu gitu. Nah, saya sebenarnya sudah kerjaan rumah tangga nih, ngempu waktu itu, ngempu anak saya gitu. Ngempu, oh gitu ya itu. Udah banyak sekali berpikir ini kelasnya kosong gitu, kelasnya enggak ada yang ngajar, Bapak minta tolong Jini gitu. Kebetulan kepala sekolahnya kan akrab sama dia. Aji itu minta tolong sekali itu. Ya akhirnya oke Ji, nanti yang ke sekolah ada izin dulu lihat-lihat gitu. Dia sering ke sana, cuma enggak lihat keseluruhan itu kan enggak pernah gitu. Nah, ke sana terus akhirnya ngabdi dulu sana. Ngabdi dulu, ngayah lah istilahnya di sana sampai SK turun, tas SK turun langsung dari sana jadi guru. Waktu itu ditugaskan dia langsung di kelas 4. Itu. Nah, waktu ini udah lama kita ada pengalaman, ada kegiatan di sana, melakukan praktek baik dan lain-lainnya. Ya, saya dikasih kepercayaan untuk memanajemen dan mengelola sekolah itu, jadi kepala sekolah di tahun 2025 Baru berapa ini. bulan berarti ini Pak? Harus seumur jagung. Harus seumur jagung itu dari unsur guru penggerak kan itu. Unsur guru penggerak. Nah, ini kan dari sekolah swasta ke sekolah negeri ini Pak ya. Pasti banyak belajarnya nih. Gimana perasaan Bapak? Perasaan saya ya senang aja kan itu karena sudah punya pengalaman manajemen di persekolahan. Kalau kita bukan bermaksud membandingkan kan itu. Kalau yang di swasta itu dia kan lebih independen dia, lebih bebas lah dia gitu, lebih leluasa. Kalau kita punya inovasi, tinggal buat pemetaannya, buat gini kita ngomong, gitu action, langsung eksekusi kan begitu. Nah, itu kan birokrasinya agak pendek lah gitu. Makanya kalau swasta itu kita mau buat perubahan itu ya sekencang-kencangnya bisa kan gitu dia. Nah, kalau di sekolah negeri ya kita harus ada tatanan birokrasi yang harus kita taati, kemudian regulasinya, legal standingnya, hukumnya harus kita taati. Kan itu yang pelajari itu banyak. Oh begini ya, apalagi kita yang menjadi atasan langsung itu kan adalah kepala dinas kan, kepala dinas pendidikan gitu. Jadi apa yang menjadi instruksi, edaran, kemudian itu, kemudian di atasnya lagi kan kepala daerah, di atasnya lagi kan itu menteri kan itu. Hanya setiap segala sesuatu di SD sekolah saya sekarang itu SD Negeri 3 Banjarjawa, apa yang ingin kita rencanakan, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, manajemen dan lain sebagainya. Pasti itu legal standing hukumnya apa, dasar hukumnya apa, regulasinya apa. Pasti saya selalu bertanya begitu. Gitu. Kalau dulu ya itu dari sekolah swasta itu juga acuannya, tetapi agak lebih leluasa kita, terutama perihal inovasi, koneksi dengan orang tua dan sebagainya. Tetapi di SD Negeri 3 Banjarjawa mirip-mirip dengan sekolah ini, sekolah swasta, sekolah lab. Karena di sana kita juga semangat atau disiplin kerjanya tinggi di sana. Itu. Kalau kita masuk kantor jam sekian ya jam sekian, pulang ya jam sekian. Karena
kulturnya itu sudah baik dari dulu gitu. Sudah dari awal lah, sarprasnya juga sudah memadai ya, meskipun ada catatan-catatan kan setiap satuan pendidikan kan ada aja penyakitnya di dalamnya kan, ada kerusakannya dan sebagainya itu. Tapi kita perlahan-lahan tangani gitu. Nah, sebagai bukti bahwasanya di sana sudah baik, saya pas awal ke sana itu terkejut juga itu. Oh, di sini hampir mirip dari tempat sebelumnya kan itu. Budaya belajarnya, iklim akademiknya, kegiatan intrakurikulernya, kegiatan kokurikulernya, kegiatan ekstrakurikulernya kan, roh sekolah kan itu. Terus komunikasi dengan masyarakat semua baik di sana gitu. Gitu ya. Nggih. Itu dari pengalaman kerjanya sahabat Rika, dan beliau ini juga menjadi salah satu kepala sekolah berprestasi juga ya. Jadi untuk dari kita lihat dari pengalaman monitoring atau guru mitra. Beliau ini pernah menjadi guru pamong PPG Prajabatan, kemudian guru pamong PPG dalam jabatan, tim penguji atau wawancara mahasiswa PPG Prajabatan, hingga mengajar praktik PPGP angkatan 11 nih Pak ya. Lumayan nih. Jadi pengajar praktik itu kan harus punya waktu yang harus terstruktur banget. Gimana tuh Pak cara membagi waktunya? Ya, ini saya konfirmasi sedikit. Kalau prestasi yang banyak-banyak itu sebenarnya Pengalaman sebenarnya ya itu Pak ya. pengalaman aja. Kan saya punya harapan, punya cita-cita. Kalau jadi juara ini, juara itu adalah bonus kan itu Yap. sebenarnya. Sebenarnya saya melakukan itu segala sesuatunya itu real di sekolah seperti apa. Kalau sudah dapat apresiasi tingkat kabupaten, provinsi sampai nasional itu kan bonus dari apa yang sudah kita lakukan kan itu. Nah, tiap hari kalau ngomongin prestasi saya belum sampai itu kan itu. Cuman yang saya dapatkan pengalaman-pengalamannya adalah kayak kemarin itu yang sangat luar biasa, kita bisa menembus program KDSI dari Universitas Pendidikan Ganesha, kerjasama dosen dengan sekolah dan industri, itu lolos. Dosennya kebetulan bertim dengan saya KDSI. Itu luar biasa, itu sampai ke nasional kan kita itu. Jadi kami di sekolah itu diajarkan untuk membuat modul ajar yang baik, mengimplementasikan kegiatan pembelajaran yang baik. Nah itu kemudian menjadi narasumber praktek baik juga yang membagikan pengalaman praktek baik yang dilakukan di sekolah. Kemudian waktu itu kebetulan kan gaungnya kurikulum merdeka kan itu. Jadi bagaimana kita menggaungkan kurikulum merdeka, waktu itu yang kami lakukan itu, yang saya lakukan di gugus berbagi di sekolah ini. Kebetulan waktu itu masih posisinya sebagai guru, jadi masih bisa menyesuaikan. Tidak lama kok, paling itu 1 jam saja itu balik lagi sekolah kan itu. Nah, untuk jadi pengajar praktek ini yang luar biasa sebenarnya, terutama membagi waktu saat namanya pendampingan individu itu saat Lagi keluar. ngajar gitu ya Pak ya. Ya, kan ngajar. Nah, kebetulan di sana kita komunikasinya baik dengan tim, dengan teman-teman. Di sana kan 3 rombel itu, A, B, C kan itu. Itu komunikasi. Karena tim sebelumnya juga sudah pernah jadi guru penggerak, sudah jadi pengajar praktek juga sudah. Jadi kita situasi-situasi itu sudah biasa kita tangani bersama kan itu. Nah, jadi kita menyesuaikan, dan kebetulan juga saya dapat memperoleh banyak pengalaman waktu itu karena mendampingi teman-teman di SMA dan SMK gitu. Oh, begini ternyata di SMA dan SMK pendidikannya seperti ini gitu. Kalau dulu kan jadi siswanya, sekarang tuh mengamati segalanya, gurunya ngajar, termasuk ketemu sama kepala sekolahnya kan Jadi itu. berkolaborasi ya Pak Ya, ya. jadi secara tidak langsung saya memperoleh hal-hal baik di dalamnya. Lebih ya jadinya Ya, ya. bahkan lebih begini ini. Salah satu contoh ketika saya diundang begini, SMK 3 penataannya itu sudah dari tahun ke tahun itu sudah semakin baik dari sisi pengembangan sarana prasarana, lingkungannya terutama saya lihat kan. Minimal baru masuk tuh aspalnya mulus sekali dia. Waduh. Baru masuk gerbangnya bagus ini, aspalnya mulus nih. Oh, ini kepala sekolahnya tuh bener-bener membangun dia gitu. Jadi itu kan kesan pertama, baru masuk sudah luar biasa ini gitu. Nah, itu saya kembali cerita sedikit untuk jadi PP itu ya, pengajar praktek. Kemudian bagaimana menerapkan
andragogi ya, pembelajaran orang dewasa. Itu saya benar-benar belajar. Karena itu yang diajar itu kan ada yang sudah kepala sekolah kan itu. Kemudian PLT waktu itu ya kan. Kemudian ada yang senior lah, lebih senior dari saya itu gitu. Gimana ini? Kalau jadi narasumber kan ngomong ada sisi tanya jawab gitu. Ini pendampingannya sehari loh, berarti dia peluang kan tanya sesuatu. Nah, saya banyak belajar itu. Saya pahami dulu modulnya, arahnya, tujuan fasilitasinya itu apa gitu. Ya jadi proses pendampingan itu sekian pengalaman, sekian hal yang kami lakukan. Oh, jadi seperti ini, memfasilitasi biar tidak membosankan dan selalu menyenangkan itu gimana. Terus ini kan tidak seperti ngajarin anak SD. Kalau ngajarin anak SD, anak TK itu anak-anak, mari kita iya, mari kita perhatikan, coba lihat video ini. Pak Guru punya sesuatu nih, semua benda. Ini ada 3, ini ada 4. Kalau sekarang digabung bendanya ada berapa? Anak-anak kan bisa mengikuti kan interaksi seperti itu. Nah kalau ini orang dewasa yang mindsetnya beda-beda nih. Benar. Kemudian yang kemampuannya kencang-kencang semua. Gimana biar ini bisa memfasilitasinya dengan mereka dengan senang hati belajar, mereka paham itu agar tujuan daripada proses pendampingan terutama pada saat guru mereka kan dibekali kemampuan untuk menjadi pemimpin pembelajaran, pemimpin pendidikan nantinya di sekolah. Nah kebetulan saya cek itu beberapa sudah semua juga sudah bukan semua itu beberapa itu sudah semua jadi kepala sekolah juga itu. Oke, di sini ada yang menarik ya Pak dari pengalaman menulis, yaitu penulis Bunga Rampai. Sekolah berkarakter dan pembelajaran di sekolah dasar, yaitu optimalisasi pembimbingan mahasiswa PPG Prajabatan dengan pendekatan motivasi, refleksi, implementasi di tahun 2024. Bagaimana tuh Pak ceritanya? Nah itu ada lomba itu kan waktu itu. Nah kebetulan saya dari pindah ke sana langsung dikasih mahasiswa praktek nih PPG Prajabatan. Kenceng-kenceng nih kan itu. Saya ajak diskusi, biasalah perkenalan itu. Nah itu, ternyata pembimbingan seperti apa sih yang diharapkan oleh mahasiswa tersebut kan mereka kan sudah jadi guru kan, sudah S1 dia namanya sudah sarjana. Nah itu yang kami lakukan di hari itu. Bagaimana kita bisa membimbing, mendampingi, memfasilitasi orang dewasa itu agar benar-benar dia sadar, yakin, terutama ini. Penguatan kompetensi guru terutama itu kita itu ndak penting tuh misalnya bukan tidak mengabaikan sekolah tinggi ya itu ya Benar. Gelarnya tinggi sekali ini itu ndak penting tetapi hakikat kita jadi guru itu sebenarnya 4 kompetensi itu kan ya sosialnya gimana kepribadiannya profesionalnya pedagogi kan itu yang paling penting sekali sebenarnya jadi guru gitu. Kita bisa teknologi, bisa buat AI, bisa coding dan lain sebagainya itu penting juga itu. Penting. Tapi kalau kita sebagai posisi guru, ini kan PPG Prajab ini kan calon guru ini kan itu. Benar. Ya, saya sering bilang, coba kalau ngajar itu apa yang adik-adik lakukan ya itu, apa yang adik-adik itu menjadi tujuannya, menjadi cita-citanya dulu di kelas itu gitu. Oh muridnya pintarnya bagaimana? Kita kan bisa amati itu. Bisa lihat di kelasnya dia pada saat ngajar. Nah setelah dia ngajar ini baru ajak kita refleksi dengan 4P itu dengan apa ya yang dia sanggup. Nah, oh Pak anak-anak di sini itu anak-anak di SD 3 Banjar Jawa dari sisi kemampuan sudah baik. Terus kalau sisi karakternya catat deh sana. Oh ada beberapa yang begini, ada beberapa yang begitu. Terus solusinya untuk itu apa gitu. Karena jadi guru itu real persoalan realistis yang dialami oleh kita sebagai calon guru. Terus pendekatannya gimana sekarang? Kalau kita ngajar misalnya dengan model atau metode tertentu, nggak berhasil 100%. Refleksi Bapak Ibu guru apa? Ini calon guru ini kan apa itu? Nah, dicatat dah dia. Itu sebenarnya yang kita terapkan. Nah, tempo hari kita ngirim doanya berupa artikel gitu. Yang kemarin sering kita lakukan pendekatan-pendekatan seperti itu. Ya pada intinya sih humanisme ya pendidikan tuh harus humanis gitu ya. Benar. Jadi
guru itu kan jadi model, jadi contoh Role model yang harus menyenangkan karena di sini ngajarnya anak-anak gitu ya Pak ya. Nah, untuk prestasi di tahun 2017 yaitu juara 2 lomba media presentasi pembelajaran untuk guru SD, SMP, SMA, SMK, MA seprovinsi Bali. Juara 2 nih lumayan nih Pak ya. Gimana tuh ceritanya Pak? Itu yang ikuti itu kalau tidak salah di jurusan teknologi pendidikan itu di Undiksa, Universitas Pendidikan Ganesha, Provinsi Bali. Saya masih ngajar di sekolah lama itu, membuat media presentasi pembelajaran MPP istilahnya itu. Nah, kebetulan waktu itu dipercayakan untuk mewakili sekolah mengikuti lomba itu. Nah, itu udah prestasi yang didapat. Kami begini, di setiap mengajar itu apa sih kebutuhan anak-anak ini itu untuk bisa memperdalam dan memperkuat, dan pembelajaran yang saya lakukan tuh menarik gitu Ya, di kelas ini gitu. Saya terpikirnya saya buat media-media. Kalau zaman dulu itu kan YouTube sudah ada itu, tapi belum ngetren gitu. Jadi waktu itu MPP itu media presentasi PowerPoint PPT biasa yang digabungkan dengan visualisasi. Kemudian yang digabungkan dengan video, ada yang rekam sendiri, ada yang bersumber dari sumber YouTube, video-video yang lain itu, sehingga anak-anak memperoleh informasi, memperoleh materi itu yang memang real dan sesuai kebutuhannya. Nah, di samping itu di MPP itu juga diterapkan diisi eksplorasi, menjawab soal, nanti sama-sama hidup dia proses pembelajarannya. Saya ngajarin tampilkan suatu ini. Saya berikan sebuah pertanyaan dari gambar tersebut, apa yang anak-anak bisa lihat kan seperti biasa lah guru itu. Nah, mereka berpikir, mereka punya argumentasi yang bermacam-macam nih, berbeda-beda. Anak-anak SD kan itu biasa. Nah, ini kan kebetulan saya di sekolah apa istilahnya, sekolah baik kan itu, anak-anaknya yang kenceng-kenceng ini kan itu. Mereka riuh ini, beda pendapat nih. Seru jadinya ya. Seru dah itu, beda pendapat itu. Terus berikutnya berikan pertanyaan pemantik. Dari gambar itu kalau kita lihat pada kondisi nyata bagaimana mereka bisa membandingkan gitu. Nah, itu anak-anak diskusi. Nah, itu kita tampilkan videonya. Itu di MPP itu semua kita ada. Terakhir kan kita biasa ada asesmennya itu. Yang paling bagus itu paling seru itu anak-anak adalah permainan itu. Permainan. Kalau kita Bermain itu sama dilengkapi ya belajar kayak gitu tebak ya. gambar, tebak kata yang berhubungan dengan materi yang dia pelajari itu akan ribut kelasnya, ribut dalam artian positif pun itu, Iya, dia akan riuh menjawab begitu. Nah, sekali lagi bonus bagi saya kebetulan ada di tempat-tempat yang bagus ngajarnya itu, Karena tempat-tempat Tuhan yang itu baik. baik ya. Iya. Oke, kemudian juara 1 pendidik produktif se-Kabupaten Buleleng di tahun 2022. Itu kan masa-masa corona ya. Gimana tuh Pak, kok bisa nih dapat juara 1 lagi? Itu pendidik produktif itu saya dapatkan di program Saraswati Award Salah satu award yang dilaksanakan oleh Pemkab, dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng. Jadi kan ada produktif, edukatif, inspiratif gitu. Nah, kebetulan saya di sekolah itu sama pimpinannya tempo waktu itu bersinergi nih, gabung nih, ngobrol bersama lah kan ini, ngobrol santai lah istilahnya di sekolah. Tuh nih bidang ini mana cocoknya, oh ini si ini bidang ini, oh ini si bidang ini gitu. Jadi kita sama-sama membagi diri. Kalau saya peluangnya di produktif karena saya lebih banyak buat media gitu. Iya, benar. Terus saya banyak membuat artikel untuk anak-anak. Saya lebih banyak membuat animasi, kayak waktu ini animaker saya buat kan itu. Iya, benar. Kalau yang lain-lain saya sebenarnya agaknya lemah gitu. Ini dah itu. Ikut aja saya waktu itu. Terus waktu itu ada guru tim, saya coba di inovatifnya. Oh gini. Tanpa kepala sekolah waktu itu. Waktu itu kan kepala sekolahnya yang tahun pertama ini. Ya. Waktu itu kepala sekolahnya menjelang pensiun itu. Nah, itu ada yang di bidang tadi itu yang inspiratifnya ya. Bidang apa itu? Itu yang ikut, jadi ketiga kategori itu semua masuk. Nah, jadi Tiang lolos juga. Tiang lupa kejuaraan. Teman-teman dapat juara waktu itu, tapi Tiang lupa dia juara berapa gitu. Nah, sekolah kita dapatlah penghargaan jadinya. Karena apa? Gurunya
banyak punya prestasi kan itu di semua bidang itu. Kemudian sekolah mendapatkan penghargaan jadi satuan pendidikan kreatif, inovatif dan dedikatif. Itu. Dapat laptop waktu itu. Wah, keren ya. Tahunnya saya lupa ya, tahun 2022. 2022 Karena di sini ya. Saraswati Award 2022 Ya. semuanya. Tahun keduanya itu lagi dapat itu. Tapi tahun kedua itu saya peringkat berapa itu ya? Saya lupa. 2 apa 3 itu ya. Oh iya, nggak Ada di sini. di tahun terakhir ini 2024. 2024 ya ya. Peringkat berapa ya? Peringkat berapa ya ini? Saya ya? lupa itu. Di tahun 2024. Ya, Jadi yang cukup terbaru. produktif ya. Dan kembali sekolahnya dapat penghargaan, dapat laptop juga kembali saat itu. Beruntung sekali Pak. Jadi masih banyak sebenarnya prestasi yang bakal kita bicarakan. Tapi kita akan ke SD 3 Banjarjawa dulu nih. Memimpin SD Negeri 3 Banjarjawa. Ya Pak ya. Ini di tengah kota cukup padat dan banyak peminat. Nah gimana nih dari segi kan kalau udah banyak yang datang ke SD 3 Banjarjawa kan harus siap nih. Kita sebagai kepala sekolah, guru dan pegawai yang ada di sana siap baik dari infrastruktur, kemudian dari sarpras, SDM juga dari guru yang mengajar. Gimana nih menurut Bapak? Oke, kalau kita ngobrol tentang SD Negeri 3 Banjarjawa, saya sebenarnya dari awal berpikirnya ketika dapat mandat, dapat kepercayaan lah mengelola sekolah itu kan itu. Akhirnya benar kan itu diberikan kepercayaan untuk mengelola sekolah itu. Yang saya pegang itu adalah histori sekolah itu dulu itu. Ini sekolah ini kenapa sih terus menjadi perhatian masyarakat gitu. SBI dulu ya Pak ya? Ya sejarahnya banyak ini RSBI, banyak sejarahnya tentang SD Negeri 3 Banjarjawa. Yang saya ingat ini, saya sering bincang-bincang dengan komite yang sudah lama di sana kan itu. Kemudian beberapa guru yang sudah pensiun. Gimana nih SD Negeri 3 Banjarjawa? Karena dulu SD Lab Undiksa dengan SD Negeri 3 Banjarjawa selalu saingan persoalan prestasi gitu dulu, zaman dulu. Nah, historinya SD Negeri 3 Banjarjawa itu adalah sekolah sehat nasional. Kemudian RSBI, kemudian sekolah negeri yang memang unggul di dalamnya itu. Kemudian selalu eksis, selalu menjadi perhatian dan rebutan masyarakat kan itu. Gudangnya siswa berprestasi Ya, juga. banyak lah itu terserahlah masyarakat yang menerima. Kan kalau kami sebagai ASN itu kan menjalankan tugas. Gimana ASN berakhlak itu dijalankan di sana kan itu. Kalau kami selaku pimpinan itu, kita panduannya kita bekerja di sini ini. ASN berakhlak itu. Yang pertama itu kita berorientasi pada pelayanan. Jam kerja ASN itu mengacu Permendikdasmen yang ada yang terbaru sekarang nomor 11 2025 itu jam kerja kita. Itu yang kita kultur dan kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun. Terutama SDM-nya itu kan itu. Kemudian untuk berbicara kembali persoalan pengelolaan sekolah itu. Nah, itu persepsi masyarakat, penilaian masyarakat banyak sekali sebenarnya. Entah ya, tapi selama ini sih positif. Nah, tetapi di balik hal itu juga memang ada kita punya kelemahan, kekurangan di dalamnya, terutama di sarpras kan itu. Sarpras tempo hari kan kita baru dapat bantuan DAK itu kan itu bantuan. Dan posisinya sekarang juga ada bagian-bagian tertentu yang butuh penanganan kan itu. Nah, ngomong itu sekarang. Tadi SD Negeri 3 Banjarjawa, kalau saya mengelola sekolah itu mengacu pada 8 SNP itu, 8 standar nasional pendidikan. Itu yang saya acu. Menyongsong generasi emas 2045 itu seperti apa itu. Nah, ngomongin SNP, lalu kompetensi lulusan kita diharapkan seperti apa itu. Karena kita punya visi nih kan itu, punya visi, punya visi dan misi sekolah tersebut itu. Kemudian itu yang kita menjadi impian kita karena itu. Terus selama ini kompetensi lulusan kita bagaimana? Terutama hal akademiknya, kemudian hal non akademiknya. Yang paling penting itu adalah karakternya. Biasanya saya sering ngonek-ngonek informasi itu ke SMP-nya. Gimana kejadian gimana anak-anak SD Negeri 3 Banjarjawa kan begitu. Nah, seperti apa? Ya, biar mereka menilai kan mungkin saya sampaikan di sini kan itu. Benar. Ya, biar mereka menilai. Kalau saya menyampaikan di sini kan kalau istilah orang Bali mantenin kemulan berdidi kan begitu, mantenin sanggah sendiri kan begitu.
Oh, mereka sih sebagian besar itu anak di sana ini gitu. Sama dengan dulu anak SD Lab begini, anak SD 3 Banjar Jawa. Nah, ini dari sisi kemampuan akademis dan non akademisnya lah, karakternya terutama kan itu SKL. Kemudian eh, bagian standar berikutnya kita standar prosesnya pembelajarannya seperti apa. Kemudian ada standar pembiayaannya. Itu yang kita selalu jadikan pedoman, jadikan rujukan bagaimana saya itu bisa mengelola sekolah itu dengan baik dari 8 standar nasional. Kita kan punya tim di sana. Selalu udah ada diskusi-diskusi positif di dalamnya. Coba paling penting itu situasi. Anak-anak sekarang kita kalau kita acu dengan 8 standar ini, sekolah ini gimana itu? Adalah guru kan, Pak, anak-anak kita sekarang banyak sekali buang sampah sembarangan itu misalnya. Ada apa yang salah itu? Pengelolaan kita. Pengelolaan sampah. Nah, pengawasan guru. Berarti guru lah sekarang jadi treatment apa itu pembiasaan. Pada saat refleksi dengan guru-guru itu yang kita tetap menggunakan STAR itu, situasi, tantangan dan result itu. Apa sih situasinya apa, tantangannya apa, terus aksi yang kita lakukan apa. Kita kan harus menggerakkan seluruh sistem yang ada di tempat itu di SD Negeri 3 Banjar Jawa agar terus sama-sama bergerak. Kalau salah satu sistem itu lumpuh, tidak berjalan, itu sekolah kita akan pincang itu. Benar. Itu kita mengacu, memahami dan mengimplementasikan 8 SNP itu aja sudah baik sekolah itu gitu. Nah, rohnya seperti tadi. Contoh kegiatan kita di intrakurikuler. Ngomongin satu hal aja nih, intrakurikuler, pembelajaran kan itu. Pagi, apa kegiatan anak-anak? Itu saya udah rancang itu, skenarionya begini satu hari dia di sekolah. Biasa kan struktur kurikulumnya kan begitu. Kalau yang terbaru kan pagi ceria itu, jam berapa? Ada yang terbaru itu kami kepala sekolah dan guru piket nih. Pagi itu menyambut, harus itu wajib itu kan itu untuk memberikan rasa aman, nyaman dan bahagia untuk anak-anak kan itu. Tiap pagi menyambut anak-anak, kita sebelum jam 7 itu harus sudah di sana guru piketnya dan guru-guru yang lain kan itu. Terutama guru piket yang bertugas di depan. Kemudian membunyikan lagu-lagu anak Indonesia hebat. 7 kebiasaan. Nah, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian kalau Sara Purnama Tilem atau Rainan Tertentu, gong, alunan musik-musik tradisional Bali kan itu. Sudah, anak-anak itu di sana. Terus kita biasa sapa Om Swastiastu, selamat pagi, tersenyum itu karena 3S kan di sana kan. Ya, senyum sapa salam. Oh, kalau di sini ya senyum semangat ikhlas kalau itu di sana. Oh iya. Senyum semangat ikhlas kalau itu di sana. Nah itu masuk kumpul mereka ya, ada kegiatan senam bersama, senam sehat itu kan, kemudian ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian tersandia bersama. Nah itu mengikuti proses pembelajaran. Nah, kami monitoring itu, pastikan anak-anak mendapatkan pelayanan seharusnya. Kalau ngomongin intrakurikuler kan kurikulumnya, CP-nya apa, terus apalagi sekarang itu pendekatan pembelajaran mendalam. Benar. Dan itu harus diterjadikan. Ini anak-anak ini nanti outputnya harus kena DPL, terapan profil lulusan ini gitu. Ya, bagaimana caranya? Saya kan tidak mungkin ngajarin gurunya. Bapak ibu guru itu kan sudah biasa dia gitu. Tinggal monitoring nanti. Kalau kita kan supervisi akademik berbasis coaching itu kan refleksi dah siangnya, apa kendalanya, apa ininya. Kita tidak bisa mendikte guru itu, mendikte ini kurang ini, tapi persoalannya dan solusinya apa itu. Itu ngomongin Indra. Kemudian kalau kegiatan kokurikuler banyak sekali di sana. Selain kegiatan literasi numerasi, ada kegiatan pokjar. Kemudian kegiatan-kegiatan yang identik dengan pengembangan karakter dan lain sebagainya. Nah, ekstranya yang menarik di sini. Saya sebenarnya mendapatkan warisan yang sudah baik kan itu. Ekstranya itu di sana dulu baru saya ke sana itu 24 itu. Nah, sekarang yang bisa saya jalan baru 18 kan itu. Kebetulan juga masih kekurangan guru di kami kan, yang semuanya pindah tugas jadi kepala sekolah kan itu. Jadi ada 18 ekstra itu sudah baik sekali itu. Sudah luar biasa. Karena kami kan menjaga warisan yang sudah baik nih, yang sudah bagus, yang sudah ada sebelumnya ini, tinggal mempertahankan gimana. Jadi itu ada coding, ada tari Bali, kemudian ada jurnalistik,
Ini saya juga mau mengarah ke sini nih, biar ada anak-anak tuh bisa Ya, jadi. benar. Sebenarnya banyak yang kita ingin sampaikan ya karena terhalang waktu nih, Bapak sudah 1 jam kita berbicara. Nah, untuk pesan dan kesan untuk pendidikan Kabupaten Buleleng ke depannya, Pak. Nggih, izin dulu sebelum gini, Ya. mungkin bisa gini. Ini kayaknya Bapak membawa hadiah, bukan sebuah lemari tapi buku nih, sahabat Rika. Ya, buku. Heeh. Eh, Jangan dilihat harganya kan begitu kata ya. orang, tapi maknanya ini untuk anak-anak di sini mungkin bisa dikoleksi di perpustakaan. Ini kalau boleh ya, sahabat Rika, ini anak muda harus bermental kreatif, kritis dan juga tangguh. Ini untuk SMK 3 Singaraja, Pak ya. Nggih, perpustakaannya. Untuk perpustakaannya ini yang penulisnya Bapak Putu Susila Dharma, beliau ya. Jadi terima kasih nih Pak, Nggih. hadiah untuk SMK Negeri 3 Singaraja. Nah, ini luar biasa banget ya untuk bintang tamu hari ini. Untuk pesan dan kesan Pak, karena waktu sudah menuju jam Nggih. 12. Nggih. Ya, jadi pesan dan kesan kita yang pertama adalah kita berharap sekali anak-anak terutama murid yang ada di SD Negeri 3 Banjarjawu dulu ya, nantinya setelah lulus atau setelah tamat itu selama 6 tahun mengikuti pendidikan di sana, seperti tadi harapannya harus simbang antara otak kiri dan otak kanannya itu. Selain kita cerdas secara akademik juga karakternya juga harus baik kan itu. Jadi harapan kita untuk pendidikan di Buleleng itu semoga kan itu sekolah-sekolah yang lain. Nah kembali bukan bermaksud membanggakan sekolah kami kan, sekolah kita. Semoga juga teman-teman yang lain kita bersama mampu bergerak bagaimana menggerakkan pendidikan kita di Buleleng ini menjadi lebih baik lagi. Kita bergotong royong bersama-sama untuk pendidikan di Buleleng menjadi yang terbaik, karena Buleleng itu kan kota pendidikan, pendidikan, dipercaya benar. sekali itu. Apa-apa itu kaitan dengan pendidikan pasti Buleleng. Gitu. Iklimnya itu harus dijaga, dijaga. brandingnya itu harus tidak hanya sekedar branding tapi implementasinya. Dan bahkan juga saya melihat Pak Bupati selaku kepala daerah dan para pemegang kebijakan di atas itu komit sekali bagaimana memajukan pendidikan di Buleleng gitu. Itu yang ini saya lihat, saya tangkap, kemudian ya pesan-pesannya seperti tadi aja itu. Tetap kita ada di jalan lurus untuk bagaimana kita bisa memajukan pendidikan di Kabupaten Buleleng gitu. Oke, terima kasih Bapak sudah hadir di studio pada kesempatan hari ini. Jadi semoga sahabat Rika bisa ya untuk memajukan Buleleng ke arah pendidikan yang benar. Dan juga segitu dulu untuk perbincangan kita di program acara Gita Edukasi. Semoga apa yang sudah kita bicarakan dapat bermanfaat untuk sahabat Rika. Dan salam SMK bisa, SMK hebat, STEMSI Jaya, STEMSI mantap, salam dan bahagia. Salam STEMSI, sampai jumpa.